Di luar dugaan, saya kedatangan boring Suzuki Thunder 125 yang akan melakukan quarter tipis-tipis menggunakan piston oversize 25 yang terkenal keras linernya ini guys. Mari kita coba mesin quarter rakitan saya sendiri apakah mampu poles boring motor Suzuki. Kita pasangkan untuk alat polesnya beserta amplasnya ya teman-teman. Amplas seperti biasa kita gunakan nomor 60 supaya lebih kasar, lebih cepat pemakanannya guys. Oke teman-teman, lanjut kita senterkan saja dulu alat polesnya beserta asnya dari atas ya. Jadi gak boleh tidak lurus, harus benar-benar di tengah-tengah seperti ini teman-teman. Aduh sorry, suara saya agak sedikit beda ya teman-teman, dikarenakan lagi kurang enak badan, jadi agak sedikit beda guys. Oke, setelah center mari kita mulai saja proses pemolesannya ya teman-teman. Kita kencangkan silinder hoodnya beserta amplasnya supaya batunya itu mengembang, menekan ke linernya guys. Oke teman-teman, kita stop dulu ya, jangan kebablasan, takutnya nanti kebablasan gawat. Nah kita masukkan, ternyata belum masuk ya, baru kepala pistonnya saja, belum ada perubahan yang signifikan untuk masuknya piston ke linernya. Jadi agak sedikit keras emang untuk motor-motor Suzuki Thunder maupun Shogun ya, jadi harus memakan kesabaran yang lebih ekstra lagi ya teman-teman. Beda jauh sama motor-motor Honda. Kalau misalkan motor Honda Vario itu sangat empuk sekali linernya guys, jadi gampang kemakan. Kalau dari Suzuki itu kerasnya minta ampun, lumayan lah beda ya. Jadi kualitas mesin sebenarnya ada di Suzuki sih kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman gimana masalah mesin Honda dan mesin Suzuki? Coba kalian komen di bawah. Oke lanjut teman-teman, amplas masih menggunakan nomor 60 ya, jadi belum diperhalus amplasnya. Kita kasih solar seperti biasa supaya ada pelumasan, jangan pakai ludah ya teman-teman, gak bisa. Coba kita cuci dan kita akan masukkan lagi, kita tes lagi apakah sudah masuk atau belum. Ternyata udah masuk ya teman-teman, baru setengahnya. Kalau udah masuk setengahnya seperti ini enak, tinggal kita ganti lagi amplasnya menggunakan nomor 100 ya supaya bisa lebih halus dan licin geng. Oke, kita lanjut saja proses pemolesannya teman-teman ya. Kita naik turunkan saja seperti ini. Aduh sorry, suara teenakeun euy. Oke teman-teman, kita stop dulu, jangan sampai kebablasan. Kalau kebablasan nanti ngelitik suara mesinnya guys. Kita masukkan, ternyata ini sudah masuk ya, tapi masih perlu pemolesan sekali lagi, finishing lah menggunakan amplas nomor 400 ya teman-teman. Nah kita ganti amplasnya, kita pasangkan alat polesnya, pasangkan kembali asnya. Kita mulai lagi saja proses pemolesannya. Di bagian TMA ini ada sedikit keseretan, jadi kita tahan di bagian atas ya teman-teman. Oke stop dulu teman-teman, takutnya kelewatan, bahaya banget kalau kelewatan ya, nanti ngelitik suara mesinnya. Kita masukkan pistonnya, ternyata alhamdulillah sekarang dasarnya itu sama dari TMA ke TMB nya teman-teman. Oke, pemolesan pun sudah selesai teman-teman. Kita lepaskan saja dari alat penjepitnya ini, kita tiriskan saja dulu sambil pemilik boring ini datang. Nah ini untuk lajunya piston itu sangat ringan sekali guys. Nah jadi untuk totalan habis sekitar 500 ribuan bersama pistonnya teman-teman. Ada yang ngatain mustahil quarter boring menggunakan alat rakitan sendiri, hasilnya bisa presisi, mustahil katanya. Kita buktikan. Dapat kiriman satu boring motor Supra X 125 atau Karisma yang akan melakukan quarter ulang, naik oversize ke oversize 150, tapi menggunakan piston Vario 125 ya, yang FI, biar tidak ngelitik guys, dan bisa menambah tenaganya. Oke, pertama-tama kita senterkan dulu alat polesnya beserta asnya dari atas supaya lurus ya teman-teman. Kalau tidak lurus nanti putarannya ngegol-ngegol, jadi harus benar-benar ada di tengah-tengah. Nah kalau udah center seperti ini, lanjut kita kencangkan saja mur penjepit kiri dan kanan biar tidak bisa bergeser guys boringnya saat proses pemolesannya ya teman-teman. Mari kita mulai saja teman-teman. Aduh agak sedikit bergetar ini, kenapa ini? Oh tripodnya ternyata kena kedudukan mesin ini, jadi terlihat getar-getar. Bisa teman-teman perhatikan itu putaran alat polesnya center ya. Kemarin suka ada yang komen, wah tidak center, wah ngegol-ngegol, padahal mah center guys. Nah kita coba pistonnya masukkan, ternyata belum masuk ya, baru masuk kepala pistonnya saja.
saja. Amplas masih menggunakan nomor 60 ya. Dikasih kasar saja. Dan coba dengarkan suara decitan amplasnya saat menggesek ke linernya. Sangat rata sekali ya teman-teman. Mustahil bisa presisi katanya. Oke, kita stop dulu guys. Kita coba masukkan lagi pistonnya ya. Takutnya kebablasan teman-teman. Kita kasih solar supaya bersih. Kita masukkan, ternyata masih juga. Belum masuk juga teman-teman. Masih kepala pistonnya saja. Amplasnya agak sedikit tumpul guys. Jadi kita ganti menggunakan amplas yang lain saja, tapi dengan nomor yang sama ya. Oke, kita kencangkan alat polesnya. Lalu kita mulai lagi saja proses pemolesannya. Di skip ya, soalnya panjang banget guys. Kalau tidak di skip, jadi harus di skip saja. Nanti kalau bagian finishingnya tidak di skip ya teman-teman, soalnya pasti sebentar kalau bagian finishingnya. Oke, kita stop dulu. Kita pasangkan pistonnya. Ternyata sudah berada di tengah-tengah ini guys. Kita turunkan amplasnya menggunakan nomor 100 ya. Oke, kita pasangkan kembali alat polesnya. Kita mulai lagi saja proses keduanya ini. Tahap kedua lah, bisa dikatakan begitu, tahap kedua. Oke, jangan terlalu lama. Kita stop dulu. Kita cuci sedikit supaya keluar ya geraman linernya guys. Kita cuci pistonnya. Ternyata sudah bisa masuk. Nah, nice sekali. Rata dari atas sampai bawah itu presisi. Dijamin tidak akan ngebul atau ngelitik. Berani garansi lah. Kita ganti lagi amplasnya menggunakan nomor 400 supaya bisa lebih licin dan halus tentunya geng. Kita masukkan asnya, lalu kita kencangkan, lalu kita mulai lagi saja proses finishingnya. Memasuki finishing seperti ini jangan terlalu lama. Nanti gawat kebablasan, nanti plong ya. Jadi nanti gap ring sehernya itu kelonggaran. Oke, kita cuci menggunakan solar dan pistonnya juga kita cuci. Ternyata hasilnya sangat rata dan presisi teman-teman. Jadi lajunya pistonnya itu rata ya, dari atas sampai bawah itu seratnya sama teman-teman, tapi tidak jatuh juga. Tapi pas didorong itu pistonnya ringan banget. Nah seperti ini tuh, mantap. Kita cuci-cuci bagian luarnya supaya bersih saja guys. Nah coba kita dorong ya, hasilnya ratanya sama banget tuh, ringan guys, aman. Pokoknya mah dijamin top Marco top ya. Kalau misalkan pakai piston Karisma lagi biasanya suka ngelitik. Kalau misalkan udah waktu 2 bulan tuh, sebulan, bahkan 1 minggu juga biasanya suka bunyi ngelitik lagi kalau menggunakan piston Karisma teman-teman. Oke teman-teman, pekerjaan pun sudah beres, tinggal kita tiriskan saja sambil menunggu pemiliknya datang dan membawa uang untuk membayar jasanya. Jadi jasanya itu sebesar 300.000 saja.